jika kamu inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan terus bergembira karena dan memutuskannya bagimu. Biarlah kedua anakmu ini, saudara Almuan Aprianto Utakau dan saudari Monika Sitanda yang datang menghadap hadiratmu. Mereka hendak mendirikan rumah tangga yang baru, dan kami semua memohon berkat untuk mereka. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati, jiwa dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang mau menyapa persekutuan kita dan menjadi dasar pernikahan dari saudara. Saya mengambilnya dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di Bibiltei, di bahasa Batak Toba, di Loksono, di Kolose, di Butul, ayat 1. Karakter berbeda yang punya latar belakang berbeda, punya prinsip yang mungkin berbeda, atau banyak hal yang pastinya karena mereka hadir dari dua yang berbeda, tetapi melalui pernikahan itu dipersatukan menjadi bahasa firman Tuhan. Kalau kita baca dalam surat Paulus, dalam nats ini menjadi satu tubuh yang diikat di dalam pernikahan. Pastinya jika masing-masing hidup di dalam diri masing-masing. Saudari, dikatakan di dalam dasar yang mengikat itu, yaitu dikatakan adalah satu dasar yang statusnya di dalam Kristus. Jadi dalam pengajarannya di dalam nats ini untuk penyatuan kebersamaan itu, mereka harus menyadari bahwa kebersamaan mereka dibangun ketika menjalani hidup kebersamaan yang diikat dalam satu rumah. Yang pertama tadi dikatakan status kita di dalam Kristus. Jadi setiap orang harus mengerti tentang statusnya. Jadi apa itu statusnya, siapa dia, dan bagaimana dia di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi status itu penting. Nah, penyatuan kalian di dalam hidup berumah tangga sudah pastinya status kalian itu adalah status di dalam kekristenan, di dalam rumah tangga yang dibentuk di dalam Kristus. Artinya apa?
Berarti status kalian yang mau kalian bentuk nantinya, yang mau kalian jalankan adalah status rumah tangga di dalam Kristus. Itulah statusnya. Jadi ketika kita mengerti status kita, lalu berikutnya kita mengerti apa yang mau kita lakukan di dalam status kita ini. Itu satu jalan. Semakin orang mengerti akan kehidupannya, positifnya dan statusnya, berarti dalam dasar kita dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, kalau dikatakan status kita adalah yang sudah diikat di dalam Kristus, rumah tangga Kristus, di ayat 12 dan 13 dari pasal 3 ini dikatakan tentang rumah tangga Kristen itu yang disebut di dalam Kristus itu ada demikian hal. Ketika mereka ditetapkan dalam status itu adalah status yang menetapkan itu ialah di dalam Kristus itu, justru Tuhan sendiri yang menetapkan. Justru Tuhan sendiri yang menetapkannya tentang itu. Karena apa? Banyak hal yang kita ketahui. Orang memasuki hidup rumah tangga, tetapi rumah tangga mereka bukan berstatus di dalam Kristus, bukan berstatus di dalam Tuhan. Karena apa? Rumah tangga mereka bukan dibentuk di dalam yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan rencanakan. Tetapi setiap orang Kristen yang membentuk rumah tangganya pasti dia mengerti dan pasti dia akan hidup bahwa dia tahu rumah tangga yang dia bentuk itu adalah Tuhan yang menetapkan. Dasarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar penciptaan yang pertama itu, ketika dia menciptakan semuanya dan sesudah semuanya diciptakan dan menciptakan manusia yang dia pakai untuk peran-peran baginya di dunia ini. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya dalam pemakaian dan ciptaan-ciptaan yang ada itu, dan diciptakan oleh manusia yang tidak terkenal diciptakan pertama sekali adalah Adam atau laki-laki. Tetapi ketika Adam diciptakan, Allah melihat sendiri untuk satu tanggung jawab tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan manusia itu. Kata firman Tuhan kalau kita baca di dalam Kejadian 1, jelas-jelas dikatakan ada sesuatu kekurangan, ada sesuatu yang tidak baik kalau hanya laki-laki itu yang mengemban tugas itu, yang mengemban amanat dari Tuhan itu, dari penciptaan. Lalu firman Tuhan katakan kalau kita baca, lalu dia menciptakan seorang perempuan dari laki-laki itu sendiri. Artinya apa? Allah di dalam penciptaannya untuk membentukkan yang terbaik itu yang diserahkan kepada manusia itu, Allah melihat kesendirian manusia tidak mampu untuk melakukan tanggung jawab itu, tidak mampu untuk bisa berbuat sebagaimana yang direncanakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia harus punya pendamping, dan Allah sendirilah yang menciptakan pendamping itu, dan Allah sendirilah yang menetapkan pendampingnya, dan Allah sendirilah yang memberikan pendamping itu kepada si laki-laki. Itu bisa kita lihat, dan itulah kesaksian firman Tuhan dan pemberian Tuhan itu untuk kebersamaan itu, dan pemberian Tuhan ketika ditetapkan itu lalu diberikan kepada laki-laki itu. Itulah dasar pernikahan yang kita kenal, dan itulah dasar rumah tangga yang disebut dibentuk di dalam Kristus. Jadi perencanaan yang dilakukan oleh Tuhan dan ditetapkan Tuhan itu adalah sama seperti ini. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita berbuat adalah landasannya saya mau melakukan dan saya mau hidup di dalam rencana Tuhan tentang kehidupan saya. Itulah yang kita akui dengan istilah bagaimana disebut dengan dasar status mereka yang di dalam Tuhan itu. Status mereka yang hidup di dalam rumah tangga di dalam Tuhan itu, bahwa perencanaannya dan penetapannya adalah Tuhan yang menetapkan. Maka dengan demikian kebersamaan rumah tangga yang dibentuk, dan saya yakin ketika semalam saya mengingatkan di dua mempelai ini, rencanamu sebenarnya
bukan rencanamu pribadi, tapi ingatlah pembentukan rumah tanggamu adalah rencana Tuhan. Kalian yang merasakan rencana Tuhan itu sekarang dan dilakukan dengan engkau memilih si Ronita, si Alman dipilih oleh Ronita menjadi suaminya, itu adalah yang direncanakan dan ditetapkan Tuhan. Kalau ada proses yang kalian jalani atau sifatnya itu kenalan atau yang lainnya, maka itu adalah proses saja. Itu adalah jalan sebagaimana Allah menciptakan perempuan itu dari busuk laki-laki itu dan diberikan. Itu hanya proses jalannya saja. Tetapi sekarang hari ini dan inilah saatnya statusmu harus kau yakini rumah tanggamu ini adalah yang Tuhan rencanakan dan ditetapkan. Harus demikian. Jika kita sudah memahami status kita yang demikian, apa Tuhan yang menetapkan dan rencana Tuhan yang kita saksikan, maka kita yang kita lakukan hiduplah di dalam perencanaan seperti itu. Hiduplah di dalam rencana Tuhan itu dan penetapan itu, dan bagaimana caranya. Itulah yang kita sebut tadi yang kedua, yaitu hidup di dalam kasih Kristus. Makanya tadi ada dalam nasnya kita baca tadi, dan oleh karena itu, dan di atas semua itu jadi ada sambungan kalimatnya. Itu dari di ayat 12 13 kita mengetahui status kita. Jadi statusmu sudah kau mengetahui bahwa rumah tangga yang kau bentuk bukan perencanaanmu, tapi sekarang adalah itu yang dibentuk oleh Tuhan. Maka selanjutnya dan di atas semuanya inilah hiduplah di dalam kasih. Di dalam kasih Kristus itulah yang menjadi bukti bagi kita. Dengan hidup dalam melakukan kasih Kristus itulah menjadi jalan bagi kita supaya benar-benar kebersamaan kita itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Kasih berbeda dengan cinta. Cinta sifatnya adalah lahiriah. Biasanya karena rasa kagum, ingin memiliki dan seterusnya, itulah yang disebut dengan cinta. Tetapi kalau kasih itu, walaupun dia tidak memiliki, walaupun dia tidak mengagumi, tetapi apapun di dalam perjalanan kehidupannya, dia akan melakukan itu karena timbul dari niatnya. Memang seharusnya dalam jiwanya itu adalah kasih. Sebagaimana Tuhan berbicara sebagai Tuhan memberikan sesuatu di dalam apa yang diciptakannya, yang diberikannya, dan biarlah kasih itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan yang terdalam itu, yang kita kenal di dalam keadaan Kristus itu, disitulah kita mengenal kasih. Cinta biasanya menuntut. Cinta biasanya menuntut apa yang boleh kau berikan kepada. Apa yang boleh kau berikan kepada itulah kata cinta. Tetapi kalau kata kasih ialah apa yang boleh saya lakukan dan apa yang boleh saya perbuat untuk sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini. Demi kebahagiaan, demi kesenangan, demi kesejahteraan, demi kedamaian hati. Apa yang boleh saya perbuat itulah kasih. Kalau cinta adalah hanya dia memberikan terhadap dirinya, tetapi kasih dari dirinya dia memberikan sesuatu yang terbaik. Itulah kasih Kristus yang kita kenal. Bapak Ibu Saudara, demikian kita juga di dalam hidup berkeluarga ini. Di antara yang satu, kalau dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Tuhan dalam ajaran Paulus ini, statusmu yang berada di dalam berumah tangga dalam Kristus, hiduplah di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus ini ialah mampu apa yang saya berbuat untuk kamu supaya kamu bisa berbahagia. Apa yang boleh saya berbuat untuk kamu bisa merasakan kebahagiaan bersama-sama dengan saya, dengan kita bersatukan di dalam kehidupan ini. Teladan itu ada beberapa hal yang perlu kita pedoman. Kalau kita baca di ayat lanjutan dari nas ini, Bapak Ibu Saudara, dasar kasih Kristus yang disebutkan tadi di ayat 14 itu, supaya nanti itu bisa boleh menunjukkan, supaya nanti itu bisa menyempurnakan kehidupan kita.
dikatakan di ayat 15, dialah damai sejahtera yang dari Tuhan berada dan bernaung di dalam hati. Jadi mau melakukan kasih Kristus dan hidup dalam kasih Kristus, kita harus membenahi hidup kita. Kita harus membenahi diri kita. Damai sejahtera Allah yang selalu menaungi hati kita. Jadi kita berangkat untuk melakukan sesuatu itu. Kita mau berbuat sesuatu itu harus benar-benar di dalam damai sejahtera Kristus itu. Jadi kita merasakan bagaimana Allah itu memberikan kepada kita di dalam penyelamatan yang Tuhan berikan dalam Kristus itu, yang mempersatukan kita, yang mengampuni kita, dan kita boleh kembali ke dalam anugerahnya. Maka kita boleh merasakan kelegaan hati karena Tuhan kembali menerima kita menjadi anak-anaknya. Kita kembali diberikan untuk bisa menerima berkatnya. Damai itu terjadi dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang membatasi kita, yang membentengi. Tidak ada kepentingan lain yang mungkin bisa mengurangi makna yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jika damai sejahtera itu yang menaungi hati kita. Jadi itu yang pertama. Kasih Kristus itu bisa kita rasakan dan bisa kita lakukan adalah ketika justru pertama sekali damai sejahtera yang dari Tuhan itu, yaitu pengampunannya. Jadi setiap orang ada kelemahannya, setiap orang ada keterbatasannya, setiap orang ada kekurangannya. Dengan menyadari itu kita mau mengakui orang lain, kita menerima di antara kelebihan dan kekurangannya. Saya tidak akan mengingatkan sesuatu kekurangan dan kelebihan, tapi saya hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Saya menerima kamu apa adanya, sesuai dengan pemberian Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Damai sejahtera itu dengan tulus hati kita menerima di antara yang satu dengan yang lainnya. Itu dasar pertama kita di dalam kasih Kristus yang mempersatukan nantinya dan yang mengikat kita di dalam hidup berumah tangga. Yang kedua dikatakan ialah dibangun di dalam perkataan Kristus, di dalam firman Tuhan. Itu boleh kita baca di ayat 16 dan 17 di dalam nas ini. Perkataan Tuhan ialah perkataan Tuhan yang selalu menaungi hatimu. Artinya apa? Kita tahu firman Tuhan itu adalah yang memberi bagi kita pengajaran tuntunan, yang mengingatkan kita untuk sesuatu hal, dan bahkan bagaimana kita untuk bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Jika Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, 16 dan 17 mengatakan seperti ini. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Firman Tuhan itulah yang mengingatkan kita. Firman Tuhan itulah yang memberi kita untuk ketahuan kita apa yang salah, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan. Jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita tahu apa yang boleh kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak berlangsung banyak seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman lagi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan
Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan, dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersedia bersama-sama dengan Dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersedia saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan mau saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Saudari Romika Borusianti, yang telah dipilih oleh saudara Alwan Aprianto Utakau menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari mendendaki saudara Alwan Aprianto Utakau menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya minta ke saudara untuk berjabat tangan. Saya adalah hamba Tuhan yang menyatakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyalib engkau dengan wajah-Nya. Amin. Dalam nikah saudari saudara Alwan Aprianto Utakau dan saudari Lolita Borusianti yang menerima perkataan nikah di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo hari ini tanggal 25 November 2023 dengan nas kursi 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikut yang merosot, pengikat yang merosot.
Kita berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Serahkan kembali segala persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami berkenan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Dan dalam kebenaran di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberi arah hati, jiwa dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Raja milik bangsa